berdasarkan usulan dari untuk sistem yang sekarang ini nanti soal dulu terus pembahasan gitu ya. Nanti untuk soal-soalnya kita bahas bareng, diskusi bareng. Kalau misalkan ada apa-apa boleh didiskusikan aja gitu. Jangan hanya mentor aja satu arah. Kalau bisa sih yang lain juga aktif gitu. Oh ini menurutku kayak gini pendapatnya gitu berdasarkan sumber yang aku baca kayak gini. Yang diharapkan sih seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin udah setuju sama mentornya ya udah gak apa-apa. Berarti kan itu jawabannya gitu ya. Nah terus kita itu insya Allah bulan Februari berarti ya 2023. Nah, kemarin juga kata cutting sih gitu. Soalnya kalau misalkan dengar dari cerita cutting, pas PKPA itu bakal ribuh banget ya. Terus ini juga nggak tahu nih, semoga aja nanti pas PKPA masih tetap lanjut ya. Ini belajar UKAI sampai nanti, karena dari Prodi juga kan ada coaching UKAI ya. Itu tuh khusus di bulan Januari kalau nggak salah. Tapi untuk mentornya itu ya dari dosen kalau itu tuh. Itu khusus bulan Januari kalau nggak salah. Jadi ketika sudah ujian PKPA baru ada coaching UKAI. Nah kalau misalkan persiapan 1 bulan itu dari Prodi, kemungkinan nggak bakal kekejar ya teman-teman karena materi UKAI itu banyak banget, Nah terus untuk materi-materinya sih udah disusun ya jadwalnya, yang insya Allah nanti tiap minggu itu bakal ada pertemuan kayak gitu. Nah harapannya sih teman-teman di sini istiqomah ya untuk ikut belajar UKAI bareng gitu, walaupun di sini walaupun misalkan teman-teman lagi ada tugas atau kayak gimana, yang penting teman-teman hadir gitu belajar bareng, karena kita di sini menghargai teman kita yang berkenan untuk jadi mentor gitu ya, untuk berbagi ilmunya secara sukarela. Dan insya Allah itu akan jadi ladang pahala ya untuk para mentor dan untuk teman-teman semua yang di sini niatnya adalah untuk menuntut ilmu gitu. Nah, terus mungkin nanti untuk jadwal selanjutnya akan diinfokan lagi ya di grup koordinasi yang produk KAI 2023 dan mentornya juga beserta info yang lainnya. Mungkin itu aja ya. Kalau dari saya sih itu aja mungkin. Atau teman-teman ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalkan nggak ada, gimana nak? Udah siap? Udah, Nyas. Oke, kalau misalkan nggak ada, bismillah ya. Untuk program belajar UKAI 2023, bismillah, semoga apoteker UIN Jakarta Angkatan 10 bisa istiqomah belajar sampai nanti dan UKAI-nya bisa lulus 100%. Amin. Niatkan sekarang dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti kita bakal lulus 100%. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh mentor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini buat dapat jadwal pertama. Di sini hari pertama kita belajar tentang gangguan kardiovaskular. Share screen-ku udah kelihatan belum? Udah, Nak. Kelihatan. Oh ya, sebelumnya aku izin ya. Aku di sini mau kan langsung bahas soal gitu. Nah, jadi aku izin biar enggak cuma satu arah dari aku, jadi nanti sesoal aku baca soalnya, terus aku ini minta kalian buat jawab kira-kira apa. Habis itu aku bahas bareng, gimana, keberatan apa enggak? Enggak, Nak. Kalau Boleh, nggak ada yang Nok. jawab berarti keberatan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
langsung aja masuk ke soal nomor 1. Oke, siap. Langsung aja masuk soal nomor 1. Di sini ada seorang laki-laki usianya 56 tahun. Dia menderita hipertensi sejak 2 tahun. Terus dia pemeriksaan terakhir menunjukkan pasien menderita hiperlipidemia. Dokter memberikan simvastatin dan juga asetosal 80 mg. Nah, kira-kira apa indikasi pemberian asetosal untuk pasien tersebut? Coba siapa ya? Kak Nurfiani yang open mic. Analgetika, antipiretik, antiinflamasi, antiplatelet atau antikoagulan? Kalau asetosol itu antiplatelet ya sih? Ya, betul. Jadi jawabannya antiplatelet. Sebenarnya asetosal atau biasa kita kenal dengan aspirin, itu kan dia punya 2 indikasi ya. Bisa jadi antiplatelet ataupun NSAID. Gimana cara kita tahu buat bedain dia sebagai antiplatelet atau NSAID? Itu selain dari indikasi indikasi pasiennya dilihat gimana, kita juga bisa lihat dari dosisnya di sini. Biasanya kalau dosis untuk antiplatelet dia sekitar 75 sampai 160-an. Terus kalau NSAID kalau nggak salah itu dosisnya besar sekitar 300 sampai 600 mg. Jadi dari dosisnya kelihatan dia sebagai antiplatelet dan juga dari kondisi pasien juga ini dimaksudkan untuk sebagai antiplatelet. Nah, sekarang ada yang mau jelasin nggak apa bedanya antiplatelet sama antikoagulan sama fibrinolitik? Ada yang mau itu? Ada nih antikoagulan. Apa bedanya antiplatelet sama antikoagulan? Coba siapa ya? Oh, kakaknya mau jawab lagi. Ini yang setahu aku ya, kalau antiplatelet itu dia anti buat itu nggak sih kayak pengenceran darah gitu. Tapi kalau koagulan itu dia anti kayak pembekuan darah. Terus kalau fibrinolitik itu dia yang buat memecah si trombus-trombus itu nggak sih? Biar dia nggak jadi trombus gitu. Jadi makanya dikasih fibrinolitik. Terus kalau contoh obatnya itu, setahu aku kalau antikoagulan itu kayak ada silostazol, clopidogrel, kalau nggak salah deh. Ini itu deh. Kalau fibrinolitik itu yang kayak alpha-fase, urikinase, streptokinase gitu. Ya. Gitu. Kalau salah boleh dikoreksi. Bener kok, bener. Jadi ini kan tiga-tiganya ini termasuk kayak pelancar sirkulasi darah. Ada antiplatelet, antikoagulan, sama yang satu fibrinolitik. Antiplatelet itu intinya fungsinya dia menghambat agregasi platelet. Jadi menghambat pengendapan si platelet itu sendiri biar nggak membentuk blood cord gitu kan. Nah, ini obat-obatnya kayak aspirin, clopidogrel yang sering kita dengar. Bedanya kalau nanti si aspirin ini dia menghambatnya di tromboxan A2, makanya dia ada efek sebagai NSAID juga karena dia masih sejalur sama NSAID itu kan yang COX gitu, tapi dia lebih ke tromboxan A2, sedangkan kalau clopidogrel nanti dia kerjanya di ADP kalau nggak salah ya. Terus kalau antikoagulan itu sendiri, dia menghambat pembekuan darahnya itu sendiri. Seperti yang sudah dijelasin Kak Nurfiani tadi, contohnya benar kayak warfarin, heparin. Nah, terus yang ketiga ada fibrinolitik. Ini bedanya, kerjanya beda, paling beda dari antiplatelet sama antikoagulan. Kalau antiplatelet, antikoagulan kayak mencegah agregasi, terus mencegah pembekuan. Kalau fibrinolitik, dia itu memecah menghancurkan langsung si bekuan darah itu. Nah, itu belakangnya fase-fase ateplase, streptokinase, urokinase gitu. Nah, nanti yang perlu dimonitor biasanya kalau dikasih ini kayak INR gitu-gitu. Jawabannya benar, antiplatelet. Lanjut nomor 2. Seorang perempuan usia kehamilan 25 minggu dan dia mengalami peningkatan tekanan darah 170/110. Ini kalau kita kategorikan dia udah masuk stage 2 ya kalau nggak salah, karena di sini diastoliknya di atas 100, sistoliknya juga di atas 160, dan di sini dari hasil lab ada protein urinnya positif.
dia diagnosa preeklamsia berat. Terapi untuk kejangnya kira-kira apa nih? Ini udah dibahas kemarin nih sama Bu Lucy. Coba siapa ya? Kak Adel. Kira-kira apa Kak? Diazepam, phenytoin, gabapentin, MGS4, atau lorazepam? Halo Kak, ada nggak ya? Atau ada yang mau jawab? MGS4. Nah, kalau buat orang hamil itu kenapa dia perlu dimonitor kayak tekanan darahnya jangan sampai tinggi, soalnya nanti kalau tinggi kayak kemarin yang dijelasin sama ibunya takut nanti tiba-tiba operasi aja gitu-gitu kan. Nah, hipertensi di orang hamil itu bisa menyebabkan ada 2 keadaan kalau nggak salah ya, preeklamsia ataupun udah mengalami eklamsia. Nah, kalau masih ini kan preeklamsianya udah berat, makanya dikasihnya MGS4. Nah, kalau masih di keadaan preeklamsia gitu, preeklamsia itu sebenarnya apa? Preeklamsia itu merupakan suatu keadaan di mana ketika orang hamil ternyata mengalami peningkatan tekanan darah. Selain itu dijumpai adanya protein di urin. Nah, itu namanya kondisi preeklamsia. Tapi dia belum mencapai eklamsia. Apa itu eklamsia? Eklamsia itu kejang. Jadi kalau udah masuk ke eklamsia udah timbul tuh si kejang-kejangnya. Nah, kalau preeklamsia itu kita bisa kasih anti hipertensi kayak yang aman buat ibu hamil. Contohnya apa? Labetalol, terus apa lagi ya? Nifedipin ya kalau nggak salah, bentar aku sambil buka. Labetalol, lupa ya nggak? Ya, lazim sama ada 4. Labetalol, nifedipin, metildopa. Lu katanya tadi kepada semua 10. Nah, kalau udah masuk fase eklamsia, karena dia kalau kejang kan nggak mungkin dikasih obat oral, makanya dikasih MGS4 IV biasanya ya. Terus ada juga yang kedua ada hipertensi kronik. Kalau hipertensi kronik dia mungkin udah dari dulu ada hipertensi kali ya. Kalau di buku yang aku punya bisa dikasih beta blocker, CCB atau diuretik. Jadi ini jawabannya MGS4. Terus nomor 3. Seorang ibu berusia 29 tahun, dia hamil pertama. Terus kandungannya 28 minggu. Oh, ini kayak yang tadi 170/110. Terus nih, untuk mengetahui adanya preeklamsia atau tidak, kira-kira data laboratorium apa aja yang dibutuhkan sebagai pemeriksaan penunjang? Ada yang mau jawab? Ini gampang nih. Jumlah protein dalam urin. Jumlah protein dalam urin, karena untuk mengetahui eklamsia atau enggak, kita harus tahu apakah ada protein di urin atau enggak gitu. Terus seorang laki-laki menderita sindrom koroner akut karena onsetnya kurang dari 12 jam, dokter memutuskan untuk memberikan alteplase pada pasien tersebut. Ini udah disebutin tadi ya. Mekanisme alteplase sebagai fibrinolitik. Kira-kira apa? Meningkatkan kerja endotropin, faktor 10A, menghambat aktivasi dan menghambat kerja tromin atau menghambat aktivitas plasminogen. Meningkatkan aktivitas plasminogen. Kira-kira apa nih? Sinovac 3 kan ya? Menghambat aktivitas plasminogen. Ada opsi lain? Masih belum tepat. Itu apa tadi? Mekanisme kerja fibrinolitik. Fibrinolitik. Meningkatkan aktivitas sih atau menghambat sih? Yang plasminogen tuh pokoknya. Ditingkatkan, meningkatkan aktivitas plasminogen. Jadi si fibrinolitik itu dia meningkatkan aktivitas plasminogen. Plasminogen itu kan diubah menjadi plasmin ya. Plasmin itu yang nantinya akan memecah trombolitik, dia mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin, jadi nanti bisa mendegradasi fibrin. Akhirnya dia bisa memecah trombus itu. Selain itu, si alteplase ini juga dikenal sebagai TPA. TPA itu tisu plasminogen aktivator. Makanya dia meningkatkan aktivitas plasminogen karena dia sebagai aktivasi plasminogen di jaringan. Gitu.
perlu diingat. Terus selanjutnya nomor 5. Nah, dia ada seorang pasien pemilihan obat yang ada. Ternyata pasiennya non-STEMI. Ada yang tahu nggak apa bedanya STEMI sama non-STEMI yang sedang dirawat di UGD? Pasien mengalami peningkatan troponin dan EKG-nya abnormal. Dokter memberikan nitrogliserin sublingual dan carvedilol. Dokter ingin memeriksa antiplatelet yang efektif untuk infark miokardnya. Ayo, sebelum ini ada yang tahu nggak bedanya STEMI sama non-STEMI? Kalau dari dokter mungkin bisa lihat dari EKG-nya ya, dari elevasi ST-nya kalau nggak salah. Tapi kalau kita kan nggak mengarah ke situ karena kita bukan ranahnya kita. Nah, untuk menjadi paling gampang itu membedakan pasien STEMI sama non STEMI. Kalau pasien STEMI itu ininya kumat bahasa Indonesianya, mengalami serangan. Nah, kambuh. Iya, kambuhnya itu pada saat dia beraktivitas, kayak misal dia olahraga berat terus jadi kambuh nih si anginanya gitu. Itu kalau pasien STEMI. Tapi kalau pasien non STEMI, baik sedang beristirahat ataupun sedang beraktivitas, si anginanya ini bisa kambuh. Nah, itu yang non STEMI. Nah, di sini. Terus nanti kalau obat-obatannya kan biasanya kayak angina itu berarti ISDN gitu-gitu bukan sih ya? Angina. Kalau nggak salah, iya benar. Kalau angina kan nanti obat-obatannya kayak vasodilator yang langsung itu, misalnya itu ada ISMN, ISDN atau nitrogliserin di sini kan. Nah, kalau yang ISM semakin banyak nitratnya itu nanti cara kerja obat itu akan semakin poten atau semakin kuat. Kalau ISMN itu mononitrat, ISDN dinitrat, nitrogliserin itu yang paling poten. Si ISMN itu biasanya dipakai ketika untuk maintenance aja karena dia juga sediaannya dalam bentuk si oral. Nah, kalau ISDN biasanya kan bentuk sediaannya kayak sublingual. ISDN atau nitrogliserin biasanya IV. Nah, nanti bedanya gitu pas kita mau milih 2 obat ini. Biasanya kita ngelihat dari kondisi pasiennya gimana pas datang ke UGD. Apakah pasiennya sadar atau pasiennya nggak sadar. Kalau misal pasiennya sadar, masih memungkinkan untuk dia menelan obat, kita bisa kasih ISDN SL yang sublingual ataupun nitrogliserin sublingual gitu kan. Kalau pasiennya nggak sadarkan diri, nggak memungkinkan dia untuk dikasih obat, kita bisa kasih kita bisa rekomendasikan nitrogliserin injeksi ke pasiennya itu gitu. Terus sebaiknya juga kalau kita milih obat kalau angina ini kayak lebih baik yang rendah dulu. Jadi jangan ke yang udah paling tinggi. Yang paling tinggi kan nitrogliserin. Karena apa? Karena nanti kayak antibiotik itu bisa menyebabkan kalau dikasih yang gede nanti dikasih yang kecil jadi nggak mempan gitu intinya lah. Nah, ini pasiennya udah dikasih nitrogliserin SL. Terus kira-kira kalau mau dikasih antiplatelet yang efektif, antiplatelet lini pertama apa yang disarankan? Aspirin, dipiridamol, cilostazol, prasugrel, atau clopidogrel? Ada yang mau jawab nggak? Aku mau coba. Sih, salah ya? Iya, clopidogrel kayaknya. Clopidogrel. Terus? Clopidogrel. Ada yang lain? Aspirin. Aspirin. Oke. Jawabannya benar aspirin. Tadi selain apa sih ini namanya? Ini kan udah angina gitu ya. Salah satu manajemen lain untuk si ini apa sih ini namanya? Pasien yang seperti ini selain angina juga dia di sini dikategorikan ACS apa ya? Angina. Nah, itu pokoknya selain yang tadi aku jelasin, ketika masih ingat nggak yang
dulu dijelasin tuh Mona buat apa namanya pilihan terapi buat pasien yang angina gitu. Mona, M-nya ada yang ingat? M O N A, N-nya kan nitrogliserin nih. O-nya apa? M-nya apa? Masih ingat nggak? O-nya Ya. oksigen. Nah, M-nya morfin. Gimana, no? N-nya nitrogliserin. nih. Dulu nih pas kalau di UIN ini Bu Azri nih materinya Bu Azri Mona. Eno. Iya. Morfin. Morfin. O-nya oksigen. N-nya nitrogliserin dan A-nya aspirin. Eno, kayaknya tadi yang kamu bilang ACS ya? ACS ya? Itu kayaknya apa? Sindrom koroner akut ya? Oh iya benar-benar. Nitrogliserin. Akut coronary syndrome. Benar-benar. Angina. Jadi selain itu, ini yang terapi kalau buat inget-inget gitu. Karena apa? Karena buat pasien-pasien yang kayak gini, seingat aku ya, itu kan taruhan nyawa dia itu 10 menit ketika pertama masuk UGD. Jadi dalam waktu 10 menit itu kita si para dokter itu harus bisa menentukan dia tuh kena apa, diagnosanya itu apa yang menyebabkan dia kayak gini gitu. Nah, selama 10 menit karena pasien ini apa sih namanya? Pokoknya harapan hidupnya dalam waktu hitungan detik. Jadi selama 10 menit ini juga harus dikasih terapi. Nah, terapi pilihannya itu ini si Mona ini, morfin, oksigen, nitrogliserin dan angina. Dan untuk pemberian ini juga disesuaikan sama kondisi pasiennya itu sendiri. Kok ini angina? Aspirin. Nah, aspirin ini dosisnya juga yang 80 mg. Terus kemarin aku ikut-ikutan video, itulah video belajar gitu kan. Kalau ada rumus gampang gitu buat si angina itu sendiri, rumus pengobatan buat mereka itu ada dikasih anti hipertensi. Anti hipertensi ini buat maintenance nanti pas pulang bisa dikasih anti hipertensi apa yang cocok buat angina ini. Nah, biasanya kan kalau anti hipertensi untuk kebanyakan yang dipakai kayak ACI, ARB. Nah, tapi buat angina sama buat aritmia itu beda. Dikasihnya apa? Dikasihnya adalah golongan beta blocker dan golongan CCB. Makanya di sini dia dikasih carvedilol. Carvedilol kan golongan beta blocker ataupun golongan CCB kayak amlodipin, diltiazem, verapamil, terus apalagi lah itu golongan CCB. Nah, selain dikasih anti hipertensi, dia juga bisa dikasih vasodilator langsung. Nah, vasodilator langsung apa yang dikasih? Tadi ISMN, ISDN, ataupun nitrogliserin. Nah, kalau untuk penggunaannya itu sendiri gimana? Tadi kalau untuk pasien gawat darurat bisa dikasih ISDN ataupun nitrogliserin. Nanti pilihnya itu yang injeksi atau SL tergantung kondisi pasiennya itu sendiri gimana pas masuk ke rumah sakit, apakah masih sadar ataupun nggak sadar. Terus nanti buat maintenance-nya bisa dikasih ISMN buat pas pulang, pas udah dirawat gitu di rumah. Terus yang ketiga dikasih pelancar apa sih? Pelancar pembuluh darah. Nah, pelancar pembuluh darahnya itu apa? Pelancar pembuluh darah kan tadi ada 3, ada antiplatelet, koagulan, fibrinolitik. Dia yang menjadi first line di sini adalah yang antiplatelet. Antiplatelet yang dipilih adalah aspirin. Gitu. Terus apa lagi ya yang penting? Bentar. Udah sih itu. Benar-benar. Terus kalau buat ibu hamil gimana kalau angina? Nah, kalau buat ibu hamil itu biasanya dikasihnya ISDN yang SL biasanya. Lanjut ya. Ini yang ini. Terus nomor 6. Seorang pasien laki-laki 49 tahun, dia menderita hiperkolesterol. Terus dia diresepkan dokter dikasih obatnya adalah ezetimibe 10 mg 1 kali sehari pada waktu makan di pagi hari. Bagaimana mekanisme aksi obat tersebut? Dia mau jawab nggak? Ini sambil review. Halo? Dia yang B nggak sih, Nu?
Yang D, menghambat enzim LPL. LPL itu lipoprotein lipase. Ada lagi yang mau opsi? Ada lagi, guys? Oke, yang benar itu yang A. Nah, jadi gini, buat gampangnya, buat biar nggak lupa, itu bayangin ya. Bayangin mas kita makan lemak, makanannya mengandung lemak, itu pertama apa yang akan terjadi di dalam tubuh? Karena si lemak itu kan lipid-lipid gitu kan nggak bisa langsung masuk kan ke dalam saluran cerna itu. Maksudnya harus mengalami apa dulu? Emulsifikasi. Nah, emulsifikasi dulu biar bisa bersambur dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita gitu kan. Nah, yang pertama itu pas masuk pertama, ini misal makanannya masuk, ini kan dia harus mengalami emulsifikasi. Obat yang bekerja di sini, nah kan kalau hiperkolesterol, kolesterolnya kebanyakan. Makanya sebelum masuk ke dalam tubuh, proses emulsifikasi dihambat biar nanti lipidnya nggak masuk ke peredaran darah, jadinya nggak tinggi gitu ya, nggak termetabolisme gitu, jadi nggak diserap. Ini ada yang namanya BAR itu bile acid resin, jadi dia kerjanya dia yang menghambat emulsifikasi dari lipid itu sendiri. Obatnya apa? Obatnya ini bisa diingat itu apa ya? Dia obatnya kolesteramin, kolestipol biasanya. Apalagi aku paling apal cuma 2 itu sih. Kolesteramin, kolestipol itu kerjanya di sini nih, di bile acid resin. Nah, efek samping dari obat ini apa? Bayangin aja, tubuh kita juga butuh lemak kan? Tubuh kita butuh lemak. Salah satunya lemak itu dipakai buat apa? Ada vitamin yang namanya vitamin larut lemak, vitamin A, vitamin A, D, E, sama K. Vitamin ini butuh lemak biar dia larut. Nah, kalau lemaknya banyak yang dihambat, emulsifikasinya nggak terserap ke tubuh, akhirnya vitaminnya kurang deh si vitamin yang larut lemak ini. Mungkin nanti ada soal-soal yang kayak gitu. Nah, itu efek samping dari si bile acid resin ini. Nah, terus masuk. Nah, kan si kalau benar di emulsifikasi membentuk apa itu namanya? Ini namanya apa ya? Emulsifikasi membentuk kalau lemak benar-benar lupa. Emulsi lipid misel. Misel, benar-benar. Dia membentuk misel kan. Nah, sebelum misel kalau ini kan itunya di hati gitu kan. Nah, sebelum miselnya itu masuk, dia butuh transporter kayak insulin gitu kan, dia nggak bisa langsung masuk, dia harus ada pembawanya. Nah, pembawanya itu apa? Ini mau masuk ke hati ya, ini masuk ke hati ceritanya. Ini udah hati. Nah, ini di sini dia butuh yang namanya transporter biar dia bisa masuk ke hati. Transporternya namanya transporter sterol inilah sterol NPC1L1. Nah, obatnya cuma satu ini. Obatnya adalah ezetimibe. Dia menghambat absorpsi, jadinya absorpsi misalnya dihambat untuk masuk ke hati. Nah, jadi kalau ininya dihambat ya udah misalnya meskipun itu sudah teremulsifikasi, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam hati buat nanti diproses menjadi LDL ataupun menjadi trigliserida atau menjadi VLDL gitu kan. Nah, udah terus ini udah obat golongan kedua ya. Terus masuk ke hati. Nah, di hati itu kan ada yang namanya LPL ya. Lipoprotein. Benar, LPL. Apa tadi aku ngomong apa ya? Lipase, lipoprotein lipase. Dia kalau ini misalnya masuk kan kalau ke hati namanya kilomikron kan? Kilomikron. Kilomikron ini dia akan dimetabolisme sama LPL ini, lipoprotein lipase dipecah jadi apa? Jadi trigliserida sama kilomikron sisa. Nah, ini meskipun udah masuk nih, tapi kalau nggak ada LPL, nanti dia nggak bisa jadi LDL juga. Makanya obat golongan ketiga yang menghambat itu adalah obat yang menghambat LPL ini. Apa obatnya? Obatnya adalah obat golongan fibrat. Fibrat itu gampang ingatnya, belakangnya fibrat. Contohnya fenofibrat,
ciprofibrat, terus ini nih yang beda sendiri gemfibrozil. Nah, itu yang menghambat fibrat. Terus misal ini kilomikron sisa itu sendiri nanti dia akan terpecah lagi nih jadi trigliserida sama jadi kolesterol. Nah, selain itu di dalam tubuh kita sendiri itu ada pembentukan si kolesterol internal di dalam tubuh. Itu dari apa? Dari glukosa. Glukosa nanti akan dibentuk menjadi trigliserida ataupun kolesterol. Yang membentuk menjadi trigliserida adalah si asetil-CoA, dekarboksilase ya, asetil-CoA. Ini asetil-CoA dekarboksilase. Nah, kalau yang membentuk menjadi kolesterol itu HMG-CoA reduktase. Nah, obat inilah yang sering kita kenal dengan yang namanya statin. Nah, ini golongan statin. Nah, kalau dihambat nggak ada tuh kolesterol di dalam tubuh. Nah, nanti si trigliserida, kolesterol dia membentuk VLDL. VLDL nanti jadi sebenarnya itu ada yang namanya IDL kan. Biasanya kita ingatnya VLDL jadi LDL. Sebenarnya ada IDL, intermediate, D-nya? L-nya lipid pokoknya. Terus ini paling enak sih yang ini sih, obat-obat golongan ini. Kalau yang sehabis itu masih ada lagi sebenarnya, tapi aku bingung merangkainya gimana, soalnya agak susah. Oh, ada yang ini nih. Si VLDL juga nanti diituin lagi jadi trigliserida gitu, dipecah-pecah kan. Nah, yang khusus di sini itu golongan niacin. Obatnya ya niacin itu sendiri. Jadi ini jawabannya yang statin, obatnya statin, niacin apalagi ya. Udah sih itu aja. Ada lagi sebenarnya 2 tapi jarang dipakai sih. Ada obat CETP inhibitor kan namanya juga susah banget. Sama PC5K9 inhibitor. Itu ini dia termasuk apa sih itu yang belakangnya map Monoklonal. Iya itu monoklonal, antibodi monoklonal. Nah ya, itu nomor 6. Terus nomor 7, seorang pria, ini sekalian ya buat nambahin ya, mumpung barusan bahas lipid. Nah, kalau di orang hiperlipid itu kan yang jadi warning itu ya kan LDL sama trigliserida, ya nggak sih? Satu lagi, kolesterol total. Nah, kalau buat LDL, hiperlipid itu sebenarnya 3 ini kan yang penting. Sebelumnya harus tahu dulu nih nilai normalnya berapa. LDL kalau nggak salah 100, trigliserida kalau nggak salah berapa ya? 150, yang total yang 200. Iya, total 200, LDL 100, trigliserida 150. Tapi yang namanya ada yang namanya nilai ambang batas normal. Jadi kayak hipertensi gitu, meskipun ditulisnya normalnya 120/80, tapi dikatakan hipertensi ketika dia di atas 140/90. Nah, sama kayak hiperlipid, kayak normalnya kolesterol total 200, LDL 100, trigliserida itu 150. Itu masih ada nilai batas normalnya. Berapa? Kalau LDL itu 130, trigliserida itu 199. Jadi kalau di atas itu baru bisa dikasih terapi obat-obat ini gitu. Terus kan obatnya banyak, kita mau pilih yang mana gitu. Itu tergantung nilai hasil labnya gimana. Misal LDL-nya yang tinggi. Jadi kalau buat terapi LDL tinggi itu obat yang utama dikasih adalah obat golongan statin. Nah, statin itu fokus ke LDL. Tapi kalau yang fokus ke trigliserida itu fibrat. Karena apa tadi ini? Fibrat tadi kan memecah si kilomikron jadi kilomikron sama trigliserida. Nah, jadi kalau yang fokus buat trigliserida itu fibrat. Tapi gimana misal ternyata dua-duanya tinggi gitu, kayak ternyata LDL-nya 200, trigliseridanya 250 juga gitu kan. Itu gimana? Nah, kalau kita menjumpai keadaan seperti ini, dua-duanya itu tinggi, itu yang lebih diutamakan buat menurunkan LDL-nya, karena LDL itu yang paling pokoknya yang jadi
pertama itulah. Itu makanya nanti dikasihnya statin. Tapi nanti ada satu keadaan di mana trigliserida bisa mencapai lebih dari 500. Nah, kalau udah nyampe trigliseridanya lebih dari 500, kita bisa pilih Vibrat untuk dikasih ke pasien itu gitu. Karena apa? Karena takut nanti bisa mengalami pankreatitis gitu. Ini buat tambahan yang tadi. Terus nomor 7, seorang pria dilarikan ke UGD karena tekanan darahnya sangat tinggi. Nah, ini udah kemarin sama Bu Lucy, hipertensi emergensi. Ini pertama, ada yang mau jawab nggak? Untuk kondisi ini. Natrium nitrofosfat. Apa? Yang A bukan? Ya, betul. Nah, untuk emergensi itu sendiri biasanya dikasih natrium nitrofosida. Kenapa? Karena dia itu efeknya dalam hitungan detik kalau nggak salah ya. Pokoknya dia cepat natrium nitrofosida. Namanya juga emergensi ya, pasti dibutuhkan yang cepat-cepat. Kalau ini kan dia SL, masa orang lagi mungkin di UGD mungkin nggak sadar dikasih SL, ini oral, ini juga oral, kan nggak itu ya, nggak bisa ya. Harusnya dikasihnya yang IV. Terus ada tambahan nih. Oh ya, buat emergency itu sendiri itu sebenarnya ada yang namanya benar-benar krisis hipertensi. Nah, krisis hipertensi itu ada 2, ada hipertensi emergensi sama hipertensi urgensi. Nanti bedanya itu di kerusakan organnya itu dari tingkat keparahan kerusakan organ. Tapi kita nggak bahas ke situ, kita lebih bahas ke obat-obatnya apa aja. Biasanya itu yang paling poten natrium nitrofosida. Dia dalam bentuk IV dan onsetnya itu dalam hitungan detik. Dan dia durasi kerjanya ternyata cuma 1 sampai 2 menit. Terus, tapi sayangnya itu di Indonesia itu kalau berdasarkan buku ya, bukan berdasarkan aku ngomong deh. Di Indonesia itu natrium nitrofosida sangat terbatas. Nah, obat krisis hipertensi yang banyak tersedia di Indonesia itu ada nicardipin, enalapril, sama nitrogliserin. Itu sama-sama IV dan cuma beda di onset dan durasi kerjanya. Tapi kalau pagi ini kita pilih aja natrium nitrofosida. Terus nomor 8. Obat antihipertensi yang menurunkan nilai triiodothyronin. Ini pernah dulu nih pas matkul tiroid, hipertiroid sama hipotiroid dulu bahas kasus ini nih. Soalnya waktu itu kayaknya dibahas lebih sama Bu Asri deh. Apa nih kira-kira? Aliskiren, kaptropil, propanolol, amlodipin, sama tiazida. Ada yang mau coba jawab? C, ya nggak sih? Propanolol, nak. Yaps, betul. Salah satu obat hipertensi yang bisa menurunkan apa sih ini namanya? Yang bisa memblok konversi T4 menjadi T3 ini diblokkan jadi T3 itu propanolol, yang lain nggak bisa. Makanya kalau orang hipertiroid terus dia hipertensi, obatnya yang bisa jadi pilihan utamanya itu propanolol. Karena selain dia menurunkan antihipertensi, dia mendukung buat menurunkan tiroidnya itu, hipertiroidnya. Terus nomor 9 kamu buat rebound hypertension, ini udah sering banget ya. Pasti tahu semuanya, TB kan. Rebound hypertension itu efek samping khas dari beta blocker. Udah pasti ini jawabannya mah atenolol. Spironolactone kira-kira golongan apa? Diuretik. Diuretik apa? Diuretik hemat kalium. Kalau hemat kalium nanti efek samping yang utama Hiperkalemi. Itu kemarin hiperkalemi. Ya, hiperkalemia. Karena kalau orang hemat kehematan uangnya kebanyakan kan jadinya. Jadi kalau itu kebanyakan kalium di dalam tubuh gitu kan, jadinya hiperkalemia. Sedangkan diuretik yang lain itu efek sampingnya paling beda karena yang lain nggak hemat-hemat amat tuh kaliumnya. Yang lain itu nanti efek sampingnya hipokalemia, lebih ke hipo. Terus aliskiren itu golongan apa ya? Ada yang ingat nggak aliskiren golongan apa? Aku lupa. Aliskiren.
adalah itu inhibitor renin. Antagonis renin. Ya. Oh iya betul, antagonis renin dia kerjanya di ginjal karena si renin itu kan apa yang nantinya akan diubah ya jadi angiotensin gitu-gitu. Nah itu yang inhibitor renin alistiren. Terus diltiazem itu temannya verapamil itu CCB yang non dihidroperidin kan ada dua ya kan. Ada CCB dihidroperidin sama CCB non dihidropiridin. Kalau CCB yang dihidropiridin itu paling gampang ingatnya itu belakangnya amlodipin, belakangnya dipin, amlodipin, nikardipin gitu-gitu. Terus kalau yang non dihidropiridin ada dua, ada diltiazem sama iya nggak sih jangan-jangan aku salah lagi. Iya benar kok benar. Diltiazem sama verapamil. Ini kerjanya gimana? Kalsium channel kayak namanya ya, kalsium channel blocker. Jadi dia menghambat channel saluran kalsium karena nanti kan epinefrin, rilis epinefrin kan dia bertugas buat mengaktifkan reseptor beta. Reseptor beta letaknya di jantung, reseptor alfa 1 letaknya di otot polos. Nah, buat apa sih itu bisa aktif gitu ya? Itu pokoknya dia buat kontraksi, buat menimbulkan kontraksi di jantung dan juga di otot polos atau di vaskular, dia butuh yang namanya kalsium. Kan kalau di jantung kalsium buat ototnya kerja gitu kan. Nah, yang lebih fokus buat di jantung itu yang non dihidropiridin. Non dihidropiridin itu berarti yang verapamil sama yang diltiazem. Itu nama channelnya kalau nggak salah channel tipe T. Kalau yang di otot polos itu yang channelnya channel tipe L yang kayak di amlodipin, terus apa lagi? Nikardipin yang belakangnya dipin pokoknya. Dia tapi sama-sama kerjanya menghambat saluran kalsium, cuma beda yang satu lebih fokus ke jantung, yang satu lebih fokus ke otot polos. Terus losartan atenolol beta blocker tahu semua. Losartan golongan apa? ARB ya. ARB itu belakangnya tan gitu. Tan. Terus BTW ini kan kalau di jadwal katanya cuma sejam. Ini udah tinggal 6 menit. Ini mau dilangsungin apa mau tinggal 6 menit lagi? Sampai 20 boleh nama? Gimana? Sampai 20 nomor boleh. Oke. Terus seorang pasien 60 tahun, dia ini kayak kasus nih. Dia menderita batuk 3 minggu, sesak dada, demam ringan, nafas pendek, pucat, berat badan turun drastis. Ternyata dia BTA 2 positif kultur dahak. 2 positif berarti ini ya, pas datang dia positif, pas pagi setelah tidur dia juga positif. Kalau nggak salah, kalau dulu kan kayaknya ada perbedaan perubahan peraturan. Kalau dulu kan BTA itu kalau nggak salah diceknya 3 kan, SPS sewaktu pagi sewaktu itu pas pertama dia datang dia langsung dicek dahaknya, paginya sebelum pas bangun tidur dicek, sewaktunya pas mau ngasih lagi ke si Fasiankes itu. Tapi kalau nggak salah diubah jadi cuma 2 kali, jadi cuma SP sewaktu sama si habis bangun tidur. Nah, intinya kalau pas sewaktunya itu positif, ya udah berarti dia positif gitu. Dan di sini positif dua-duanya. Terus WBC-nya ini 133, di mana normalnya itu maksimal 10, berarti mungkin karena ada bakterinya itu. HB-nya di sini 9,7, padahal minimal itu 13, berarti kita bisa tahu kalau dia mengalami anemia. Terus MCV-nya itu 76,2, padahal minimal 86,7. Berarti ini juga rendah juga. MCV itu apa ya? Apa ya? P-nya volume bukan ya? Bentar. MCV. Kecil banget lagi. Mean corpuscular volume. Volume rata-rata darah ya. Corpuscular itu lah pokoknya.
Nah, kira-kira ini dikasih apa nih? Ada yang mau jawab nggak? A, B, C, D, E. Iya. Ada yang lain? C bukan sih? No. Terus ada lagi? Nggak ada yang mau jawab. Oke. Di sini udah pasti dikasih OAT karena dia TBC kan. Terus dari sini dia mengalami batuk, sesak, demam, nafas pendek, pucat, berat badan turun. Jangan cepat. Ada sesak, nafas pendek, pucat, berat badan turun. Itu kan salah satu gejala orang TB. Nah, selain itu dia juga mengalami demam, makanya kita juga harus kasih rekomendasi buat antipiretik. Jadi OAT antipiretik udah pasti. Terus di sini yang perlu kita notice itu nilai HB-nya. HB-nya itu rendah, berarti anemia. Kan kemarin udah diituin ya sama ibunya kalau nggak salah, anemia itu ada anemia. Bentar. Yang bukan megaloblastis apa ya? Anemia normositik, megaloblastis, satunya lagi mikrositik. Nah, mikrositik, terus normositik, terus ada megaloblastis ya. Emang bener megaloblastis? Makro, iya kok makrositik. Nah, ini itu salah satu parameter untuk mengukur ini dari nilai MCV. Mikro namanya juga mikro ya, lebih kecil. Berarti dia di bawah normal. Berarti di bawah 86,7. Nah, normal itu berarti normal kan. Tapi dia anemia gitu. 86,7 sampai 102. Kalau kayak gini berarti kan mungkin ada kelainan di eritropoietin. Eritropoietin nanti lebih ngarah ke mungkin ada kerusakan di ginjalnya ataupun di yang lainnya. Terus makrositik dia berarti di atas 102,3. Nah, kalau kayak gini ketahuan kan dia mengalami anemia apa? Anemia mikrositik. Nah, kemarin anemia mikrositik itu apa? Kira-kira kurang apa? Kurang Fe, kurang zat besi. Nah, kalau normositik itu biasanya eritropoietin. Nah, kalau makrositik itu berarti B12 sama asam folat. Nah, berarti bisa dikasih penambah zat besi. Tuh. Kalau ini bukan. Kenapa? Karena dia di sini dia bukan kekurangan asam folat ataupun vitamin B12, tapi dia kekurangan Fe. Kan Fe itu yang apa kemarin ya? Dia yang mengikat si hemoglobin itu kan. Iya nggak sih guys? Kemarin pokoknya iya kan? Iya benar. Yang buat mengikat si hemoglobin. Kalau Fe-nya kurang, makanya hemoglobinnya kurang. Makanya nanti keping darahnya itu jadinya kurang, makanya di bawah normal, makanya namanya mikro gitu. Kalau normositik itu lebih ke di eritropoietinnya itu sendiri kalau nggak salah. Iya, eritropoietin. Nah, nanti kalau ada ini orang semuanya normal, Fe-nya normal, asam folatnya normal, vitamin B12-nya normal, berarti kemungkinan si ginjalnya nih yang bermasalah gitu. Sedangkan kalau makrositik itu ini yang kemarin yang sama PPT ibunya tuh pokoknya yang muter-muter gitu lah. Nah, itu intinya kekurangan vitamin B12 sama asam folat. Jadi ini jawabannya yang A. Terus nomor 11. Pasti dikasih kaptropil, terus hasil pemeriksaan tekanan darahnya 195, umurnya 45 tahun. Ini gampang nih. Berapa? 100 berapa targetnya? 130, 120, 40, 45, 50. Kurang dari 140/90. Ya, 140. Semuanya itu intinya biar gampang ingat ya. Usia
di bawah 60 tahun, punya CKD, punya DN, itu kurang dari 140/90. Ini berdasarkan JNC 8. Tapi kalau di atas 60 atau 65 ya? Benar-benar. Tapi kalau di atas 60 tahun, ya benar 60 tahun, dia orang tua kan ya, udah lebih tua, udah lebih uzur gitu. Berarti kalau 140 kayak keberatan nih gitu kan. Jadi kalau buat yang lebih dari 60 tahun itu targetnya lebih ringan. Jadinya kurang dari 150/90. Ini direvisi ya, kalau kemarin Bulus itu kalau nggak salah ngomongnya 130. Kalau nggak salah 130 itu masih JNC 7, kalau JNC 8 itu udah 140/90 sama 150/90. Karena apa namanya, kayak kalau waktu itu kalau nggak salah pernah dijelasin kayak kurang tercapai gitu, kurang apa sih, terlalu berat gitu targetnya gitu. Terus nomor 12, pasien 46 tahun mengalami stroke, terus dia diresepkan warfarin. Nah, warfarin berarti dia golongan antikoagulan. Antikoagulan sama antiplatelet, tapi antikoagulan yang warfarin ya, sama antiplatelet, parameter yang dipakai buat monitoring adalah nilai INR. Tapi kalau yang bukan warfarin berarti heparin sama satu lagi apa ya? Heparin sama enoxaparin ya. Itu bukan INR parameter yang dimonitoring, tapi PTT. Nanti ada lagi sendiri gitu, PTT. Nah, ini memonitoring efek sampingnya menggunakan nilai INR. Apa interpretasi nilai INR? Ini pasti tahu semuanya. ABCD. Itu. C. Ya. Perdarahan terlalu encer. Kemarin ini yang kasus apa kemarin di VT ya, di VT. Dari 3 jadi 1. Emang normalnya sih 1, tapi kalau di VT kan INR-nya itu kalau 1 malah nanti dia terlalu ini ya, terlalu cepat jatuhnya. Jadi dia malah terlalu koagulan, berarti terlalu bikin apa sih? Terlalu bikin plaknya itu terlalu gitu lah. Kurang encer intinya. Kalau secara normal INR itu kalau nggak salah 0, berapa ya? Pokoknya satuan. Kemarin 1,2 ya? 0,8 benar, 0,8 sampai 1,18 ternyata. Ini beda-beda sih, nanti dia sekitaran segitulah 0, sampai 1. Nah, ini kan detik ya. Detik berarti kalau kurang dari ini berarti dia apa? Kalau kurang dari ini, kalau kurang apa, kalau lebih apa coba? Kalau INR-nya tinggi berarti pembekuan darahnya lama. Karena semakin lama buat terjadi pembentukan darah, berarti darahnya kekentelan. Nah, tapi kalau dia semakin cepat, berarti kan dia salah guys. Pembentukan darahnya lama, darahnya keenceran. Tapi kalau semakin cepat berarti darahnya kental gitu kan ya. Darahnya kental. Terus nomor 13. Pasien masuk ke UGD, keluhan dada, terasa sakit, rasanya tertekan dan cemas. Hasil EKG-nya dia non-STEMI. Terapi apa yang harus segera diberikan? Ada yang mau coba jawab? A, B, C, D. Ini kayak yang tadi. Ini bukan, aku salah ketik. Oh, nitro. Ini nitro ya. Benar-benar. Aduh. Loh. Loh. Ini nitrogliserin. Tadi masih ingat kan? Itu Mona. Berarti ini apa jawabannya? Udah ya, udah lingerin. Ini ingat dia angina masuk UGD buat nungguin diagnosa, terapinya yang bisa dikasih itu pilihan ini, Mona. Morfin, oksigen, nitrogliserin, dan aspirin.
Terus, pasien dengan tekanan darah 160/100 mengalami hipertensi stage 2 dan gagal ginjal. Lalu dia dikasih valsartan. Ayo, monitoring apa yang perlu dilakukan untuk pasien ini? Valsartan golongan? KRB. KRB. Kalau dulu aku ingatnya valsartan itu mantan-mantan gitu. Belakangnya tantan semua soalnya biar gampang ingat. Ini ARB. ARB berarti dia angiotensin reseptor blocker. Nah, kira-kira monitoring apa yang perlu dilakukan nih? Kalsium, kalium, fosfat, besi, atau laktat? Kalium kan? Ya, betul, kalium. Kenapa kita harus monitoring kalium? Karena efek sampingnya hiperkalemia. Itu efek samping yang apa sih terkenal ya, ACI, ARB, hiperkalemia. Tapi kenapa sih dia bisa menimbulkan hiperkalemia? Ada yang mau ini nggak? Coba tebak. Kenapa dia bisa menyebabkan hiperkalemia? Karena dia kan nih ACI. Ini ARB. ARB dia menduduki reseptor angiotensin. Berarti AG ya. AG2. Sedangkan ini dia juga menghambat AG2. Cuma caranya dia menghambat si enzim AC ini. Nah, kalau AG2-nya ini dihambat, nah, AG2 ini salah satunya dia berfungsi apa ya? Dia mengaktifkan. Bentar, aduh namanya aku agak lupa. N yang ada di ginjal Na+ ya. Na+, K+, ATPase. Dia mengaktifkan ini ATPase. Kerja ini gimana? Kerjanya ini kan dia ini kan. Dia mereabsorpsi. Dia kan tukeran gitu kan. Reabsorpsi. Kan di ginjal ada reabsorpsi zat-zat yang masih bermanfaat. Salah satunya itu natrium. Reabsorpsi natrium. Nah, natriumnya masuk. Sini ini ginjal ya. Natriumnya masuk, kaliumnya dikeluarin. Nah, kaliumnya dikeluarin. Makanya kalau ini dihambat nih, ini dihambat, ini juga dihambat, kerja ini dihambat, kerja ini dihambat, tidak ada reabsorpsi natrium. Reabsorpsi natriumnya kurang, berarti kalium yang harusnya dikeluarin ini juga nggak ada nih. Jadi kaliumnya banyak lah di dalam tubuh. Makanya nanti dia hiperkalemia. Nah, makanya dia jadi hiperkalemia. Makanya ini perlu di monitoring gitu ya, guys. Jadi ini kalium. Terus nomor 15. Seorang pasien mengkonsumsi spironolakton. Efek sampingnya ini udah jelas ya. Hiperkalemia karena dia hemat kalium kehematan. Jadi kaya kalium di dalam tubuh. Jadinya hiper lah. Terus orang pasien didiagnosa hipertensi dengan tekanan darah segini, ternyata dia hiperurisemia, asam uratnya 9,2. Ini pria, berarti dia tergolong tinggi. Ingat, buat perempuan itu asam urat 2-6. Kalau di ini sih nggak tahu kalau di teori gimana, tapi ini di apa sih? Di tabung apa sih? Yang stick glukocek, berarti stick yang asam urat itu 2,6. Kalau laki-laki 3-7,2. Berarti ini kan udah lebih ya, udah tinggi. Makanya asam uratun lah dia hiperurisemia. Kira-kira obat hipertensi apa yang dikontraindikasikan? Ada yang mau coba-coba? Ini efek samping yang khas sih. Efek samping yang khas di golongan diuretik. Nah, berarti kalau nggak A ya B. Tapi karena spironolakton itu hemat kalium, berarti cobanya yang B. Di golongan diuretik itu kan ada thiazida, hemat kalium, loop diuretik, sama satu lagi osmosis ya, osmosis. Sebenarnya ada lagi nggak sih?
kan di proksimal, di loop lengkung Henle, di distal, di kolektifus 4 berarti benar ya. Nah, terus si tiazida itu efek samping yang terkenal gitu ya, yang terkenal itu tiazida itu kayak hidroklorotiazid, dia hiperurisemia. Ini jadi dikontraindikasikan untuk penyakit hiperurisemia. Itu aku tadi. Loh, bentar. Sih apaan? Oh, hemat kalium. Ini berarti hiperkalsemia. Hiperkalemia. Kalau loop diuretik furosemid itu kalau nggak salah hipotensi ya. Poten ya. Osmosis itu aku kurang tahu sih samping yang lebih terkenal apa, tapi obatnya itu manitol. Jadi nanti kalau edemnya itu nggak terlalu kuat, biasanya dikasihnya ini gitu. Yang diuretik osmosis. Osmosis itu yang kerja kayak imbang. Kalau digambar, kalau jadi dia keluar, dia kayak ini manitolnya, dia kan airnya banyak. Nah, manitol bakalan berikatan tuh sama si air, kayak nyerap air, jadinya nanti dia keluar deh ke urin, makanya nanti diuretik dia kan. Nah, ini hidroklorotiazid. Terus obat hipertensi yang menghasilkan refleks takikardi apa nih kira-kira? Ada yang mau jawab? Ya, amlodipin. Ini kan golongan diuretik ya. Gede banget. Diuretik. Jadi udah efek samping dan cara kerjanya. Kalau kaptropil itu golongan ACI. Gini. Biar gampang ya. Tekanan darah itu hasil kali dari apa yo? Tekanan darah itu hasil kali dari CO cardiac output sama total perifer resisten, tekanan perifer total yang kerja. Nah, CO itu sendiri hasil kali dari volume SV, volume sekuncup stroke volume. Nah, stroke volume dikali HR, heart rate. Nah, heart rate ini, makanya nanti ini ke takikardi gitu kan. Yang fokus buat menurunkan CO itu ada obat golongan BB dan juga obat golongan CCB. Yang lebih fokus ke TPR itu golongan ACI dan juga golongan ARB. Nah, karena tekannya refleks takikardi. Takikardi itu irama jantung. Berarti dia heart rate dong kayak. Iya kan heart rate-nya. Berarti dia obatnya obat-obat yang fokus ke CO. Berarti kalau nggak beta blocker ya CCB. Tapi karena berhubung di sini pilihannya itu adalah adanya amlodipin, ya udah pilih amlodipin gitu. Sebenarnya yang lain juga bisa gitu. Nggak cuma amlodipin aja gitu kan. Dan buat amlodipin yang golongan CCB itu selain kayak takikardi juga dia bisa edem, dia bisa menyebabkan edema itu khusus ya efek samping yang khas dari si CCB itu. Kenapa bisa edem? Karena dia itu bisa menyebabkan adanya retensi natrium di ginjal. Jadinya kalau retensi natrium di ginjal nanti cairannya nggak dikeluarin, makanya ada edem lah itu, makanya terus jadi bengkak DLL gitu kan. Nah ini jadi amlodipin. Jadi gini, kalau efek samping gitu kan, efek yang berlebihan gitu, kayak misal yang biar gampang gitu ya, BB, CCB, ini kan dia fokus ke CO ya. Yang berhubungan sama CO apa? Ini kan dari CO itu berhubungan ke heart rate, berarti bisa. Kalau ini kan kayak bradikardi, takikardi gitu-gitu nggak sih? Nah, kalau TPR itu dia kan ke yang di ginjal kan. Ginjal itu nanti hubungannya sama ya hiperkalemia, mungkin ada nggak boleh buat pasien yang ginjalnya juga mungkin kurang bagus gitu-gitu. Ini buat gampang ingatnya sih.
Terus nomor 18, seorang pria 46 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan hipotensi dan low cardiac output. Nah, dia shock hemodinamik. Nah, ini kemarin nih dulu sih. Shock hemodinamik sama satu lagi shock apa ya kemarin ya? Shock, satu lagi apa ya? Yang bukan hemodinamik. Aduh, lupa. Kardiogenik. Shock kardiogenik. Nah, apoteker merekomendasikan penggunaan injeksi agen inotropik yang memiliki efek pada neuron adrenergik. Obat apa yang termasuk agen inotropik? Ada yang mau coba jawab? D. Ya, D. ya, dobutamin. Ini obat-obatnya ini kayak dobutamin, terus apa lagi ya? Ada lagi digoxin. Digoxin inotropik positif. Ini inotropik yang ini inotropik apa sih? Pokoknya ini obat-obatannya nih contohnya yang punya contoh obat dengan inotropik itu digoxin, beta agonis. Iya benar, inotropik positif. Digoxin, terus beta agonis itu contohnya dobutamin, PDE inhibitor seperti milrinone, DLA. Udah, ini diinget-inget aja deh, aku juga nggak begitu paham. Ini dobutamin. Tapi nanti ada gitu, di kasus yang mana, nanti ada, apa ya, kapan harus dobutamin, kapan harus norepinefrin, kapan harus, ada 3 pokoknya, tapi aku lupa. Ntar ada di kasus di bawah. Ini inotropik itu contohnya dobutamin. Terus, pasien memperoleh obat kaptropil, propanolol, sama asetosal. Pasien merasakan lemes. Oh, berarti udah ketahuan kan ya. Lemes, hipotensi. Lelah, pusing. Ini udah pasti nih efeknya, efek samping dari obat hipertensinya karena dia mengalami hipotensi. Hal ini disebabkan oleh apa? Jadi mau coba jawab. Ini mah kaitannya sama materi Pak Umar ya. BA kaptropil tinggi, volume distribusi asetosal tinggi, metabolisme kaptropil tinggi, absorpsi kaptropil tinggi, atau eliminasi propanolol tinggi. Apa nih? Yang A. Yaps, ini A ya. Kalau BA-nya tinggi, berarti nanti efeknya efek buat menurunkan tekanan darah semakin besar dong. Semakin besar, kebesaran, akhirnya dia terlalu rendah, akhirnya lemes, akhirnya lelah, pusing. Nah, kalau volume distribusi asetosal tinggi, kalau volume distribusi, aku kurang paham sih dia adanya kemana, tapi kalau kayak ke ikatan proteinnya tinggi, berarti nanti obat bebasnya rendah gitu sih. Berarti ikatan protein tinggi, obat bebas rendah, berarti nanti BA-nya lebih rendah daripada ikatan proteinnya yang rendah. Karena ikatan proteinnya rendah, obat bebasnya tinggi, BA-nya bisa tinggi gitu kan. Metabolisme kaptropil tinggi, malah nanti lebih banyak yang dikeluarin jadinya. Absorpsi kaptropil rendah, kurang jadinya kan. Malah jadi kurang berefek. Eliminasi propanolol tinggi juga sama. Kecuali kalau obat-obatan prodrug ya. Kalau obat prodrug, metabolismenya tinggi, justru dia jadi aktif. Terus, obat hiperlipidemia yang menghambat enzim yang memproses kolesterol. Nah, ini udah nih, aku tadi udah jelasin nih. Memproses kolesterol bekerja deh. Ini usus ya. Usus adalah ezetimibe, kolestipol, kolesefam, niasinifibrat. Ini yang A ya. Aku sebenarnya pas jawab ini aku rada terkecoh sih. Pengen jawab kolestipol, kolesefam. Tapi ini segolongan. Nggak mungkin jawabannya ini. Kalau ini sampai ini kan enggak. Ini LPL, ini VLDL, ini bela-acid-resin, ini ezetimibe yang transporter sterol NPC1L1. Terus seorang pasien 47 toh. Udah 20 ini mau dilanjut apa mau gimana? Tadi katanya mau sampai. Eno, mau nanya dong. Boleh? Tadi yang Eno jelasin tuh yang ezetimibe tuh bukannya menghambat apa sih? Transporternya ya? Atau itu sebuah itu enzim ikutnya? Apanya?
ini kan yang nomor 20 kan menghambat enzim. Yang tadi sterol transporter NPC1 L1 itu enzim. Atau Dia sebenarnya transporter. Ingat nggak yang apa? Bentar. Yang itu enzim apa ya? Yang kata ibunya pas formol. Iya nggak sih? Iya formol. Pokoknya dia bisa berbentuk transporter, bisa berbentuk reseptor, bisa berbentuk apa gitu. Itu enzim apa bukan ya? Tapi ini jawabannya ezetimibe. Protein. Protein ya. Itu transporter sih, tapi kalau kata di buku-buku lain sebenarnya cara kerjanya itu belum kayak apa sih kayak diketahui banget. Tapi ini nih, ezetimibe itu menghambat absorpsi bentar. Dia kayak kemungkinan menghambat si ini transporter NPC1L1 di hepar. Tapi nggak tahu sih, Mar. Tapi ini kalau berdasarkan jawaban itu ezetimibe. Iya. Lebih ke B sama C, tapi itu satu golongan ya? Ya udah deh. Aku juga mau jawab ini, tapi dia satu golongan. Dan dia kan jawabannya dia nggak menghambat enzim juga, karena dia kan resin. Resin kan dia ngikat gitu nggak sih kerjanya? Iya benar-benar. Resin ini ya, yang buat ituan dari asam pedu. Betul. Jadi lebih ke ezetimibe sih. Mungkin itu tipe kali ya, bukan enzim, tapi kayak transporter gitu harusnya. Iya mungkin. Soalnya juga mungkin. Apa aku yang salah ketik juga aku nggak tahu. Tapi ini sih di usus gitu kan, ini udah di usus kan dia menghambat absorpsi di sini, berarti kan si transporter otomatis kerjanya di ususnya ya nggak sih, bolak-balik sini gitu kan, bolak-balik sini. Berarti di usus harusnya ada kayak bis gitu kan. Di sini terminalnya, sini ada lagi gitu buat masuk. Benar balik lagi ke sini. Lebih ke ezetimibe sih. Soalnya kalau ini dia menghambatnya, ini enzim sih, enzim LPL. Ini lebih ke VLDL. Udah guys. Ini mau dilanjut apa mau stop? Tapi terserah sih. Ikut. Gimana Jess? Mau gimana Jess? Udah? Mau lanjut? Terserah yang lain aja sih. Maunya gimana? Gimana guys? Kalau aku sih usul, misal kalau kita tuh satu pertemuan mau 100 menit atau berapa menit, dapatnya berapa, yang penting segitu gitu. Yang penting tuh rutin, istiqomah, nggak harus banyak kayak gitu. Yang penting paham juga. Sip. Iya, kalau dari kemarin sih sejam ya. Dari kita mentor itu kalau nggak salah sejam, soalnya 20 soal, ini kan udah sampai soal ke 20, tapi ternyata aku jelasin soal 20 lebih dari sejam 30, maaf ya guys. Ya udah, berarti ini mau sampai sini dulu. Ini aku kirim di itunya, ini kalau nggak salah ada 70 soal. Nanti aku kirim deh pembahasannya, mungkin buat bisa belajar sendiri juga. Itu udah nggak ada kardiovaskular lagi ya. Kardiovaskular besok udah ganti materi lagi, udah masuk ke infeksi gitu-gitu. Jadi nanti aku kirim aja sih. Ada yang mau nambahin atau mau koreksi jawaban ini bukannya gini gitu? Dari yang tadi mungkin. Nggak ada, Dok. Oke, berarti udah ya sampai sini. Oke, sip. Ya udah. Nah, sekian belajar dari aku hari ini. Mungkin kalau aku ada salah dijelasinnya atau jelasin yang kurang jelas, aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Anjas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih No. Mantap banget. Jelas banget ya teman-teman. Penjelasannya sangat mengesankan. Lengkap banget ya tadi penjelasannya. Jadi terkait dengan materi kardiovaskular. Nah mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ada saran terkait dengan metode pembelajarannya boleh banget ya.
Nanti saranin aja mau kayak gimana. Kalau misalkan yang sebelumnya sih ini ya, jadi kayak gini. Jadi soal pembahasan, terus untuk insya Allah kedepannya itu bakal istiqomah per pertemuan itu ngebahas minimal 20 soal lah gitu. Karena terkait dengan waktu juga dan mungkin ada aktivitas lain ya dari mentor ataupun kita semua. Karena udah sore juga ya teman-teman. Apalagi sekarang malam nisfus Sya'ban ya. Oke, mungkin itu aja ya. Makasih Eno sama yang